Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Mulyani dengan NIM 19299140001. Saya akan menjelaskan analisis desain sistem informasi. Pokok bahasan yang pertama, definisi analisis sistem. Yang kedua, tujuan analisis sistem. Yang ketiga, model analisis sistem. Dan yang keempat, metode analisis sistem. Tujuan dari pokok bahasan yang pertama, memahami definisi analisis sistem. Yang kedua, mengetahui tujuan analisis sistem. Yang ketiga, memahami model analisis sistem. Dan yang keempat, memahami metode analisis sistem. Pembahasan. Definisi analisis sistem. Pengertian analisis secara umum adalah sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Menurut Kenneth dan James tahun 2006, analisis sistem informasi adalah kegiatan menganalisa permasalahan dari suatu perusahaan dan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan sistem informasi. Penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan. Tujuan analisis sistem. Yang pertama, memperbaiki sistem. Di dalam kondisi sistem yang bermasalah dan menemui hambatan, dengan analisis sistem akan memudahkan untuk perbaikan sistem tersebut dan menemukan solusi untuk perbaikan sistem tersebut. Yang kedua, evaluasi sistem. Untuk mengevaluasi hasil kerja sistem tersebut, apakah sudah sesuai dengan jalur yang ditentukan dan apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Yang ketiga, menghasilkan keputusan. Dengan analisis sistem, kita dapat menghasilkan suatu keputusan untuk progres sistem tersebut dengan dasar analisis sistem yang sudah dilakukan. Yang keempat, menentukan tujuan. Dengan analisis sistem, kita dapat menentukan tujuan yang ingin kita capai dalam sistem tersebut. Tujuan baru dapat dibentuk melalui pengelolaan informasi atau dalam sistem informasi. Model analisis sistem UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Salah satu yang bisa dipraktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Contoh diagram UML. Yang pertama, use case diagram, yaitu satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Yang kedua, activity diagram, yaitu sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Yang ketiga, kelas diagram, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Yang keempat, state machine diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Yang kelima, sequence diagram, yaitu diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Dan yang terakhir, komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan pada piranti lunak atau software dari satu kelas maupun lebih. Metode analisis sistem. Yang pertama, metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan dan disebut sebagai metode tradisional. Metode ini merupakan prototipe dari tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Yang kedua, model waterfall
atau yang lebih sering disebut model sekuensial linear, metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, dan sangat cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Yang ketiga, model prototyping, yaitu proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah dalam sebuah sistem yang bekerja yang terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Yang keempat, model RAD atau Rapid Application Development, yaitu penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. Yang kelima, model spiral, yaitu diusulkan oleh Bohm, model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Yang keenam, Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Yang ketujuh, metode End-User Development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end-user. Keterlibatan langsung end-user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem melakukan pekerjaannya. Yang kedelapan, metode Agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka yang pendek. Dan yang terakhir, metode Fountain adalah perbaikan dari metode Waterfall di mana jenis tahapan masih sama, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati, tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati. Kesimpulan, analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.